Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jimmy. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di materi kelas 9, yaitu masih di bab 2 bangun ruang sisi lengkung, dan kali ini kita akan melanjutkan di materi bangun kerucut. Bagaimana mencari luas permukaannya dan volumenya? Mari kita simak pembahasan di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita simak pembahasan tentang kerucut. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai benda-benda yang berbentuk kerucut, misalkan ada caping Pak Tani, topi ulang tahun, atau tempat es krim. Apakah itu kerucut? Misalkan ada sebuah bangun, ya model kerucut ini gambarnya seperti ini, misalkan jari-jarinya R dan tingginya T. Ini kita akan pelajari mengenai jaring-jarinya. Kita lepas satu persatu bagian-bagian yang menyusun kerucut ini. Yang pertama adalah alasnya. Alasnya ini adalah berbentuk lingkaran. Jadi lingkaran yang berjari-jari R ini sebagai sisi alas. Kemudian yang selimut yang berwarna hijau ini kita lepas. Kemudian kita buka. Kalau kita buka, bentuknya apa ini? Bentuknya nanti adalah merupakan bagian dari lingkaran. Jadi ini namanya selimut kerucut. Selimut kerucut dalam kerucut ini adalah merupakan bagian dari lingkaran, yaitu sebagai juring lingkaran, dan kita sudah membuat namanya jaring-jaring kerucut. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan, yaitu pengertian kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi selimut yang merupakan juring lingkaran. Bagaimana unsur-unsurnya? Unsur yang pertama adalah sisinya. Sisi kerucut ini ada dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Kemudian rusuk. Rusuk itu merupakan pertemuan dua sisi, berarti ada satu rusuk lengkung, yaitu di sekeliling lingkaran alas ini merupakan satu rusuk lengkung kerucut tersebut. Titik sudutnya ada satu, yaitu misalkan di titik sudut T. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana mencari luas permukaannya. Bagaimana mencari luas permukaan kerucut? Perhatikan jaring-jaring kerucut berikut yang terbentuk dari sebuah kerucut yang titik puncaknya T. Dari titik puncak T ini kita tarik ke bawah ruas garis A, kemudian ada ruas garis B, jadi ada TB. Ini kemudian kita buka, maka tersusun jaring-jaringnya, yaitu ada alas dan ada selimut yang merupakan juring lingkaran. Kemudian dari kerucut ini ada jari-jari yaitu R, kemudian tingginya T, garis miring ini adalah namanya garis pelukis, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti ada hubungan rumus Pythagoras bahwa S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya dari jaring-jaring ini akan kita tentukan bagaimana cara mencari luas permukaannya. Jadi dari yang pertama kita akan mencari luas selimutnya. Jadi selimut ini merupakan bagian dari lingkaran, yaitu sebagai juring lingkaran. Juring lingkaran yang jari-jarinya S sebagai garis pelukis. Jadi ini ada dua lingkaran. Yang pertama lingkaran alas, ini jari-jarinya R. Kemudian ini adalah lingkaran besar yang berjari-jari S. Ingat materi kelas 8 dulu bagaimana untuk mencari luas selimut. Dalam hal ini adalah luas juring, bahwa perbandingan dari bagian-bagian lingkaran itu adalah perbandingannya senilai, yaitu kalau kita membandingkan yaitu luas juring TAP ini kita bandingkan dengan luas lingkaran, maka akan sama dengan perbandingan panjang busur. Panjang busur ini garis lengkung ini dibandingkan dengan panjang busur satu putaran. Satu putaran dalam hal ini adalah merupakan keliling lingkaran. Ini adalah materi kelas 8 dulu ya. Kemudian kita perhatikan mengenai busur AB, garis lengkung AB ini ya. Garis lengkung AB ini dari selimut ini kalau kita hubungkan antara A dan B ini kita gulung, maka akan sama dengan keliling lingkaran alas. Akan sama dengan keliling lingkaran alas. Berarti bisa kita buat hubungan bahwa panjang busur AB itu sama dengan keliling lingkaran alas sama dengan 2πr, karena jari-jarinya adalah R. Nah, kemudian kita teruskan luas juring TAP ini sama dengan selimut, sehingga luas selimut dibagi luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar yang jari-jarinya S, berarti P kali S kuadrat sama dengan busur AB, karena sama dengan keliling lingkaran berarti 2πr per keliling lingkaran alas yang berjari-jari S berarti 2ps.
Selanjutnya ini kita coret 2 P-nya. Nah, maka diperoleh bahwa luas selimut sama dengan ini kita kali silang adalah Pi S kuadrat kali R dibagi S. S-nya ini kita coret, berarti sama dengan luas selimut adalah Pi kali R kali S. Jadi Pi kali R kali S merupakan luas selimut yang merupakan luas juring lingkaran. Selanjutnya kalau kita mencari luas permukaan kerucut, berarti kita jumlahkan, yaitu luas lingkaran sisi alas ditambahkan dengan luas selimut. Berarti luas permukaan adalah luas alas ditambah luas selimut, luas alasnya luas lingkaran, berarti PR kuadrat ditambah PRS. Nah, dari dua suku ini ada yang sama, kita faktorkan, kita keluarkan PR, maka yang dalam kurung adalah R ditambah S. Inilah sebagai luas permukaan kerucut. Jadi ada luas selimut, ada luas kerucut. Permukaan kerucut ini dipahami. Selanjutnya bagaimana mencari volume kerucut. Volume kerucut di materi kelas 8 anak-anak sudah diajarkan mengenai limas. Jadi kerucut itu merupakan bangun limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau ada limas segitiga, kemudian limas segi 4 dan limas segi 5 dengan alasnya yang semula segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya, dan ini kalau kita tambahkan menjadi segi banyak, maka nanti alasnya akan menyerupai lingkaran sehingga terbentuk namanya bangun khusus, yaitu kerucut. Jadi kerucut ini juga merupakan bagian dari limas. Ingat dulu waktu di kelas 8 bahwa volume limas ini sama dengan sepertiga kali luas kali tinggi. Sepertiga luas alas kali tinggi. Demikian juga, maka volume kerucut bisa kita peroleh dari volume limas bahwa volume kerucut juga sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya kerucut itu berbentuk lingkaran, berarti sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi, yaitu volume kerucut sama dengan sepertiga kali pi R kuadrat kali tinggi. Jadi ini adalah merupakan volume kerucut. Nah, mari kita simak contoh-contoh yang berhubungan dengan luas dan volumenya. Yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume dari kerucut gambar berikut. Jadi kerucut di sini diketahui bahwa diameternya 10 dan garis pelukisnya 13. Kalau diameter 10 berarti jari-jarinya 5. Yang pertama kita cari luas permukaannya dulu. Jadi untuk mencari luas permukaan dan volume, nah di volume ini ada unsur T, maka T-nya kita cari dulu bahwa pakai rumus Pythagoras berarti S kuadrat dikurangi 5 kuadrat berarti 13 kuadrat itu 169 kurangi 25 adalah akar 144 sama dengan 12 cm. Ini adalah tingginya, jadi tinggi kerucut ini 12 cm. Lanjut yang pertama kita cari luas permukaan, berarti PR kali R tambah S. Berarti P-nya kita menggunakan 3,14 ya, karena tidak bisa dibagi 7 di jari-jari atau unsur yang lain. Maka kita masukkan 3,14 kali 5 dalam kurung 5 tambah 13 berarti 3,14 kali 5 kali 18, hasilnya adalah luas permukaannya 282,6 cm persegi. Untuk mencari volume, maka kita gunakan rumus ini, sepertiga PR kuadrat kali tinggi berarti sepertiga kali 3,14 dikalikan 5 kuadrat dikalikan 12 berarti sama dengan ini 3 nya kita coret dulu dengan 12 berarti 4, maka 3,14 dikalikan 25, 4 kali 25 adalah 100, hasilnya adalah 314 cm kubik. Jadi luasnya 282,6 cm persegi, volumenya 314 cm kubik. Selanjutnya nomor 2 dan 3. Nomor 2 diketahui kerucut yang volumenya 12.936 cm kubik dan tingginya 28 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut. Maka untuk menyelesaikan ini, karena yang diketahui volumenya, kita gunakan rumus volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat dikalikan tinggi. Yang diketahui ini kita masukkan di sebelah kiri di 12.936, kemudian B-nya 22/7 berarti sepertiga kali 22/7 kali R kuadrat karena belum diketahui dikalikan tingginya 28. Ini kita coret dulu, 7 sama 28 adalah 4, kemudian 4 kali 22 adalah
88 kemudian per 3 karena dikalikan sepertiga. Nah, langkah berikutnya kita cari R kuadrat. Ini berarti kita pindah ruas, maka menjadi bentuk kebalikan yang dikalikan. Jadi 3/88 dikalikan 12.936. Kita coret 88 dengan 12.936 adalah berapa? 147. 147 kita kalikan 3 menghasilkan 441, karena kuadrat berarti diakarkan adalah 21 cm. Nah, yang dicari adalah luas permukaan kerucut, berarti kita harus mencari S-nya. Garis pelukis dari Pythagoras, S kuadrat itu sama dengan, atau S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan ukurannya, R-nya 21 kuadrat, T-nya adalah 28 kuadrat. Berarti 451 ditambah 784 adalah 1225 diakarkan 35 cm. Selanjutnya, maka kita bisa mencari besarnya luas permukaan, yaitu PR kalikan R tambah S, luas permukaan kerucut. Berarti 22/7 dikalikan 21 dikalikan 21 ditambahkan 35. Ini kita coret 7-nya dengan 21 berapa? 3 ya. Ini 3, kemudian 21 ditambah 35 adalah 56. Berarti 22 kali 3 ini 66. 66 kalikan 5, 56 menghasilkan 3696 cm persegi luas permukaan kerucut. Kemudian yang nomor 2, nomor 3 ya. Diketahui luas alas kerucutnya 49 pi cm persegi dan luas permukaan kerucutnya adalah 224 pi. Jadi di sini tuh diketahui dalam bentuk pi. Maka ini nanti kalau kita selesaikan lebih mudah dengan menggunakan lambang pi. Jadi kita buat hubungan bahwa luas alas itu kan luas lingkaran. Berarti kan sama dengan PR kuadrat ya. Jadi 49 pi itu sama dengan PR kuadrat. Nah, ini pi-nya kita coret. Berarti kan pi-nya kita coret, habis tinggal R kuadrat sama dengan 49. Berarti akar 49 adalah 7. Jadi R-nya kita sudah menemukan 7. Selanjutnya yang berikutnya itu luas permukaan. Luas permukaan adalah merupakan jumlah dari luas alas ditambah luas selimut. Nah, maka dari hubungan di sini bisa kita peroleh bahwa luas selimut sama dengan berapa? Adalah luas permukaan dikurangi luas alas. Jadi kita buat hubungan dari sini. Luas permukaannya diketahui 224 pi. Luas alasnya 49 pi. Kita kurangi, hasilnya adalah 175 pi. Nah, luas selimut itu kan sama dengan apa? Pi RS. Berarti P dikalikan 7 dikalikan S, P-nya kanan kiri kita coret habis. Berarti S sama dengan 175 dibagi 7 adalah 25 cm. Yang ditanya volume, volume ada tinggi. Maka dengan Pythagoras kita cari tingginya, yaitu S kuadrat dikurangi R kuadrat. 25 kuadrat kurangi 7 kuadrat sama dengan 625 kurangi 49 adalah akar 576 24 cm. Nah, selanjutnya karena sudah tahu T-nya, R-nya ada, maka volumenya adalah sepertiga pi R kuadrat kalikan tinggi. Jadi sepertiga pi, jadi ini pi-nya tetap kita gunakan lambang pi. Nanti jawabannya dalam bentuk pi, berarti sepertiga pi kali 7 kuadrat dikalikan 24. 3-nya kita coret dengan 24 ya. Nanti ini adalah 8. 8 kali 49 adalah berapa? Adalah 392 pi cm kubik. Jadi ini volumenya. Jadi volumenya kerucut 392 pi dalam bentuk ada lambang pi yang diikutkan. Jadi lebih mudah dalam menghitungnya. Kalau misalkan dicari berapa hasilnya, maka ini bisa pi-nya kita gantikan dengan 3,14 atau 22/7. Nah, selanjutnya menentukan panjang jari-jari alas jika diketahui sudut juring. Jadi sebuah kerucut yang mempunyai selimut ini, kita buka selimutnya tadi adalah berupa apa? Merupakan juring lingkaran. Ya, juring lingkaran yang
Misalkan ini diketahui adalah sudutnya alfa dan garis pelukisnya S. Nah, ini kita buat hubungan. Jadi sebelum jadi kerucut ini merupakan selimut kerucut, kemudian kalau kita buka ini merupakan juring lingkaran yang berjari-jari S. Nah, ini kita buat hubungan. Jadi luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring lingkaran yang bersudutnya alfa derajat. Luas selimut kerucut tadi adalah rumusnya apa? Pi kali R kali S. Kemudian dalam juring lingkaran ini bisa kita gunakan rumusnya, hubungan tadi adalah perbandingan sudutnya. Jadi kalau di sini diketahui sudutnya alfa derajat, maka kita bandingkan dengan sudut lingkaran yaitu alfa derajat per 360 kita kalikan dengan luas lingkaran yang berjari-jari S. Jadi dari sini maka kita lanjutkan, yaitu PRS sama dengan alfa per 360 dikalikan luas lingkaran adalah Pi kali S kuadrat. Kanan kiri unsur yang sama Pi-nya kita coret. Nah, kemudian S-nya juga, S-nya ini 1, di sini yang S kuadrat kita coret 2-nya. Berarti diperoleh bahwa jari-jari itu sama dengan perbandingan alfa per 360 dikalikan S. Jadi ini adalah rumus mencari jari-jari apabila diketahui sudut juringnya. Berarti sudut juring per 360 dikalikan S-nya atau garis pelukisnya. Contohnya ini nomor 4. Jadi perhatikan gambar di samping. Jadi sebuah kerucut mempunyai selimut yang bersudut 216, kemudian jari-jari S-nya ini adalah 20. Tentukan volume kerucut tersebut. Jadi ini kalau kita ketemukan maka jadi selimut kerucut. Nah, volumenya berapa? Maka yang pertama adalah kita masukkan rumusnya, karena rumusnya sudah diketahui, sudah kita cari. Maka alfanya 216, S-nya 20, berarti R-nya adalah alfa per 360 kali S, berarti 216 per 360 dikalikan 20. Ini kita sederhanakan, 216 sama 360 adalah 3, ini 5, bagi 36 semua ya. Kemudian 20 sama ini kita kalikan, berarti 60. 20 kali 3 kan 60, 60 bagi 5 adalah 12 cm. Jadi R-nya 12. R-nya 12 ini kemudian kita gunakan untuk mencari tinggi. Jadi karena yang dicari volume, berarti tingginya adalah akar S kuadrat dikurangi R kuadrat, berarti 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, 400 dikurangi 144 adalah 256. Kita akarkan 16 cm. Ini tingginya, R-nya ada, berarti volumenya adalah sepertiga Pi R kuadrat dikalikan tinggi. Nah, Pi-nya kita menggunakan 3,14 dikalikan 12 kuadrat dikalikan 16 tingginya. 3 sama ini, nah nanti 12 kuadrat kan 144 ya, jadi 144 kita bagi dengan 3 adalah sama dengan 24. Kemudian kita kalikan 3,14 dikalikan 24 dikalikan 16, hasilnya 1205,76 cm Cb. Jadi volumenya 1205. Soal berikutnya nomor 5 dan 6. Nomor 5 ini adalah penerapan kerucut, mencari luas kap lampu yang terbentuk dari sebuah kerucut, kemudian dipotong, diambil yang atasnya. Ini yang bawah jari-jarinya 15, yang atas 6 cm. Bagaimana mencari luas kap lampu? Jadi untuk mencari luas kap lampu ini kan diperoleh dari kerucut yang semula ya. Jadi kerucut yang semula ini kita potong yang atasnya, maka diperoleh kap lampu. Jadi kerucut semula ini ukurannya jari-jarinya 15, kemudian garis pelukisnya adalah 25 cm, dari 10 tambah 15. Kemudian kerucut yang kecil ini jari-jarinya 6 cm, garis pelukisnya 10 cm. Jadi kalau untuk mencari luas kap lampu, berarti bisa kita peroleh dari kerucut yang semula dipotong, berarti dikurangi. Nah, ini berhubungan dengan mencari luas apa? Luas permukaan atau luas selimut, yaitu luas selimut. Karena apa? Bagian yang dasarnya ini adalah berubah sebagai tempat lampu, berarti tidak mempunyai luas. Berarti luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil, dan diperoleh bahwa Pi RS yang ukuran yang besar dikurangi luas selimut Pi R2S2
ukuran selimut kerucut kecil. Pi-nya yang sama kita keluarkan. Berarti Pi dalam kurung R1 S1 dikurangi R2 S2. Kemudian kita masukkan ukurannya, maka Pi kali 15 kali 25 dikurangi 6 kali 10 adalah 375 kurangi 60 sama dengan 315 Pi. Jadi luas kap lampu adalah 315 Pi cm persegi. Kemudian yang nomor 6, sebuah kerucut mempunyai volume 25 cm3 jika ukuran jari-jarinya diperbesar 2 kali, tingginya diperbesar 3 kali, berapa volume kerucut yang sekarang? Jadi untuk menyelesaikan ini kita tulis dulu, yang diketahui volumenya adalah 25. Ingat, volume itu rumusnya apa? Sepertiga Pi R kuadrat T sama dengan 25. Nah, ini adalah sepertiga. Bagaimana kalau Pi R kuadrat T? Maka kalau Pi R kuadrat T sama dengan 75. Dari mana? 25 dikalikan 3. Nah, ini adalah nanti sebagai dasar untuk digunakan mencari volume sekarang. Nah, ingat bahwa jari-jarinya itu mengalami perubahan. Jadi jari-jari sekarang RS adalah 2R, tinggi sekarang TS adalah 3T. Ini R sama T adalah ukuran semula. Berarti volume sekarang bisa kita hitung sepertiga Pi RS kuadrat dikalikan T. Kemudian ada hubungan RS sama dengan 2R, TS sama dengan 3T. Ini kita masukkan di sini. Diperoleh bahwa sepertiga Pi 2R dikuadratkan dikalikan dengan T, 3T ya. Maka ini sepertiga dikalikan 4R kuadrat dari 2R dikuadratkan dikalikan 3T, 3-nya kita coret. Habis maka diperoleh 4PR kuadrat T. Nah, sampai di sini maka kita hubungkan dengan ini, bahwa PR kuadrat T-nya kan 75. Berarti PR kuadrat T 75 ini bisa kita gantikan di sini. Kita substitusikan di sini, diperoleh 4 kali 75. Maka volume kerucut sekarang diperoleh sama dengan 300 cm3 dari 4 kali 75. Nah, demikian tadi mengenai materi kerucut mulai dari luas permukaan, volume, dan latihan soal. Semoga anak-anak memahami dan tetap semangat belajar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.